Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai regulator tegangan. Jadi, regulator tegangan di sini berfungsi untuk mempertahankan tegangan keluaran. Dalam arti kata, tegangan keluaran yang kita buat ini itu tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan masukan atau tegangan input. Kemudian beban atau juga suhu. Nah, biasanya fungsi dari regulator tegangan ini itu mempertahankan atau memastikan tegangan pada level tertentu dengan tidak terpengaruh oleh perubahan tegangan masukan, kemudian beban dan juga suhu biasanya. Nah, regulator tegangan ini itu sangat banyak sekali dipakai pada peralatan-peralatan elektronika. Jadi regulator tegangan umumnya digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektronika. Nah, terutama pada peralatan-peralatan elektronika yang sifatnya itu digital, seperti menggunakan mikrokontroler atau catu daya untuk regulator tegangan untuk mikroprosesor atau mikrokontroler gitu. Nah, jadi tegangan masukan untuk mikrokontroler ini itu dibutuhkan sekali tegangan yang stabil atau bebas dari noise, dan ataupun kalau bisa noise-nya itu sekecil mungkin. Oke, pada pertemuan ini kita coba lihat rangkaiannya. Ini sudah saya buat. Nah, kemudian rangkaiannya ini sudah saya buat. Rangkaiannya ini menggunakan komponen utama Zener, ini Zener, kemudian transistor. Zener dan transistor. Fungsi Zener di sini itu tadi sebagai komponen utama yang kita gunakan. Nanti Zener dan transistor ini berfungsi untuk mempertahankan tegangan keluaran sesuai dengan yang kita desain. Kita lihat di sini, ini ada persamaan V out sama dengan Vz tambah Vbe. Maksudnya di situ tegangan output yang ada di beban, tegangan output yang ada di beban ini itu ditentukan oleh tegangan Zener dan tegangan antara basis dan emitor dari transistornya. Nah, Vbe-nya itu di sini. Nah, itu yang menentukan tegangan keluarannya. Kemudian ada di sini persamaan yang kedua, ada di sini IS. IS itu ini. IS itu V in dikurang V out per RS. Nah, ini dia RS. Jadi RS di sini juga menentukan. Meskipun nanti RS untuk menghitung IS, tapi kalau RS ini kita rubah nilainya, nanti juga akan berpengaruh terhadap tegangan output. Kemudian ada IL di sini. IL itu harus beban. Itu dihitung dengan menggunakan tegangan output per beban. Kalau di sini RL, ini RL. Nah, ini kalau di sini dirangkai kita pakai 100 ohm. Kemudian nilai IC. IC itu adalah arus kolektor. Itu bisa kita setarakan atau sama dengan IS dikurang IL. Nah, itu dia dengan nilai IC-nya. Kemudian di sini ada V in. Jangan lupa, kalau kita mau buat tegangan keluaran V out itu 5 volt, tentu V in-nya harus lebih besar daripada 5 volt. Nah, kemudian lihat lagi Vz-nya berapa tegangan Zener-nya. Oke, itu secara singkat mengenai regulator tegangan. Kita menggunakan dioda Zener dan sebuah transistor. Ini kita tidak tentukan apa itu Zener-nya, apa transistornya. Oke, sekarang kita akan coba lihat simulasi menggunakan rangkaian ini. Nah, simulasi di sini saya menggunakan bantuan dari software multisim. Ini sudah saya buat rangkaiannya. Di sini saya buat tegangan sumber itu 15 volt. Kemudian RS saya kasih 33 ohm. Kemudian
Zener yang saya gunakan itu adalah 1N4732A. Nah, zener ini itu tegangan zenernya sebesar 4,7 volt. Kemudian bebannya 100 ohm. Nah, sekarang berapa dari zener yang kita gunakan ini, berapa nilai tegangan outputnya? Nah, kalau kita lihat dari tegangan zener itu 4,7. Nah, yang sangat mempengaruhi lagi nanti adalah nilai VBE. Sesuai dengan persamaan tadi, bahasanya V output tegangan keluaran itu adalah jumlah dari tegangan zener ditambah dengan tegangan basis emitter transistornya. Di sini saya gunakan seperti tadi zener 4,7 volt VZ-nya. Kemudian kita lihat VBE-nya di simulasi ini. Kalau di simulasi ini rangkaian ini itu tegangan keluarnya yang saya desain itu sebesar 5,5 volt. Nah, sekarang kita coba lihat, kita jalankan. Nah, ternyata ini benar 5,5 volt. Tapi ini kalau di dalam simulasinya ini lebih rasanya tidak akan pernah ketemu yang pas nilainya karena kita menggunakan sebuah transistor. Nah, transistor ini kan ada lagi nanti tegangan bisa 0,7 atau 0,3 tergantung jenis transistor yang kita gunakan seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ini tegangan keluarannya sebesar 5,504. Nah, seperti persamaan tadi bahasanya tegangan keluaran ini itu adalah jumlah dari VZ ditambah VBE. Nah, sekarang kita coba lihat. VZ-nya itu kan 4,7 volt ditambah dengan VBE 0,875. Nah, kalau kita jumlahkan 4,7 ditambah 0,875 itu nilainya adalah 5,575. Nah, sekarang di voltmeter kita tertulis di situ 5,504. Nah, tapi itu sudah oke lah, sudah sangat mendekati sekali. Itu 5,5 volt. Nah, inilah kira-kira bentuk rangkaian regulator tegangan menggunakan sebuah dioda zener, kemudian sebuah transistor. Nah, sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi, tegangan nilai RS ini bisa kita ganti. Sebenarnya bisa kita menyesuaikannya. Kita lihat aja, kita coba lihat dengan catatan seperti yang saya bilang tadi, kalau kita merubah nilai RS, tegangan keluaran pun akan ikut terubah. Coba kita kasih 10 ohm saja. Kalau kita kasih 10 ohm berapa sih hasilnya? Sekarang kita lihat tegangan outputnya berapa nilainya. Nah, 5,8. Ternyata naik dia. Nah, kenapa naik? Ingat lagi persamaan dasar V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Pasti nilai IS-nya berubah. Rumus dasarnya, konsep dasar listriknya V sama dengan I kali R. Nah, kenapa nilai IS-nya berubah? Kalau nilai IS berubah, berapa nanti tegangan yang melewati yang keluar setelah RS-nya? Nah, itu nanti dihitung sendiri. Kira-kira itulah dasar dari voltage regulator atau regulator tegangan menggunakan dioda zener dan transistor. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.